pekerjaan tambahan sebetulnya. Ini harusnya tidak ada seperti ini. Kami akan bawa Anda untuk berbincang lebih dalam soal tindakan-tindakan anggota dewan atau mereka yang bekerja di dewan yang memungkinkan terjadinya usaha untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok. Ada celah di mana caranya supaya bisa memperkaya diri sendiri atau kelompok itu? Ya. Celahnya di mana saja? Kami akan perdalam lewat berita atau perbincangan dengan orang-orang atau orang yang katanya tahu, tahu pernah ada orang yang curhat kepadanya gitu, dan beliau juga mengetahui bagaimana celah-celah itu. Yep. Proses demokrasi di negeri ini bisa dikatakan sukses lewat pemilu langsung untuk memilih pejabat eksekutif dan legislatif. Ada harapan publik yang sangat besar, terutama untuk para wakil rakyat yang duduk di DPR, yang selalu mendengungkan jargon kesejahteraan dan perwakilan dari masyarakat. Tapi dunia seolah begitu cepat berbalik. Munculnya sosok-sosok anggota DPR muda dan wajah baru yang selama ini diharapkan membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Justru sebaliknya, membuat lembaga parlemen menjadi penuh tanda tanya. Kinerja dan kualitas DPR saat ini memang masih jauh dari harapan. Bandingkan dengan kondisi pasca reformasi, anggota dewan periode sekarang bisa dibilang kualitasnya lebih buruk. Dari sisi anggaran misalnya, di awal reformasi, anggaran untuk membahas satu rancangan undang-undang hanya sekitar 300 juta rupiah. Dan tahun lalu, sekitar 5,6 miliar rupiah dialokasikan untuk biaya legislasi. Hasilnya adalah target legislasi yang tidak pernah tercapai. DPR seakan semakin jauh dengan rakyatnya. Fasilitas semakin besar, kinerja semakin menurun. Tunjangan makin kembung, tapi kondisi rakyat semakin linglung. Ibarat ungkapan Jawa, kere munggah bale. Mereka seakan berada di dunia lain yang buta dan tuli dengan kondisi rakyatnya. Siapa yang peduli dengan hidup rakyat yang semakin sulit? Yang penting mereka punya gedung baru, ruang rapat baru, bahkan toilet yang baru. Politik seolah telah menjadi komoditas di DPR, tidak lagi niat peduli rakyat. Karena menjadi anggota DPR adalah pekerjaan untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya, bukan untuk memperjuangkan nilai tertentu. Hasilnya, satu persatu anggota dewan yang terhormat keluar masuk penjara. Ya, inilah demokrasi salah pilih yang harus kita tanggung sendiri. Inilah hidup kita sendiri, tanpa wakil rakyat, tak ada penegakan hukum, dan tak ada yang peduli. Itu berlebihan menurut saya. Yang mana? Editorial tadi itu. Semuanya kan negatif. Loh. Kita ini nggak boleh seuzon semuanya. Anggota dewan nggak ada yang bagus. Kan gini loh, kita pilih, udah jauh-jauh jalan, ada yang pakai sepeda, ada yang pakai motor, pakai mobil, datang ke TPS memilih. Terus kenapa? Terus di dalam sana ternyata mencari-cari celah supaya memperkaya diri sendiri itu dari kan hanya kelompok. 1-2 orang yang buat citra buruk, yang bagus masih banyak, kerajin masih banyak, betul. Mendukung kalau ada masalahnya rakyat, datang pada mereka, membuat jalanan. Yakin dari mana masih banyak? Oh, saya melihat. Loh, prosentasenya tahu atau tidak? Mana yang masih positif, sesuai track, dan mana yang sudah agak minimal kita tidak boleh menjustifikasi semuanya buruk, ya kan? Walaupun ada peribahasa karena nilai titik rusak susu belanga juga karena nilainya bagus, jadi susunya masih bagus. Ya, tapi sayangnya ya, satu itu merusak semua gitu. Dan jangan-jangan, jangan-jangan masyarakat mempertanyakan, jangan-jangan nggak cuma satu ini saja, tetapi banyak dan orang nggak tahu. Saya nggak setuju. Tapi begini, jika Anda sependapat dengan saya atau sependapat dengan Indra Rahmawati, Anda boleh memberikan protes Anda memberikan dukungan Anda kepada telepon yang kami sediakan di layar. Anda juga bisa menggunakan Twitter ketika menyampaikan semua hal yang ingin Anda sampaikan pada kami. Baiklah, ditunggu. Saya sudah mendengar suara telepon, tetapi nanti kita terima ya. Ada beberapa grafis yang akan kami tampilkan ke hadapan Anda. Di sini ada tugas dan wewenang anggota DPR.
banyak ya tugasnya. Membentuk undang-undang, Iya kan legislator nih, wakil rakyat. Kan? menetapkan APBN, membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan. Kemudian dan lain-lain dan lain-lain. Ya tugasnya misalkan membuat budgeting, kemudian membuat undang-undang, memeriksa apakah pemerintah sudah benar melakukan pekerjaan. Kemudian yang pasti adalah melihat kebutuhan masyarakat untuk kemudian disalurkan kepada pemerintah yang harus dilakukan. Tugasnya mulia, udah banyak yang betul. pinter kayak gitu Oh kok. banyak betul, tapi banyak juga yang pintar dalam tanda kutip ya, mencari celah. Nah ini nih, mari kita akan menerima, tetapi nanti ya ada surat-surat telepon, kita terima nanti. Kita jeda dulu. Saat lagi kembali.